Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Segenap teman-teman tim Matsama, masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Tambil Ghafilin, hadir di sini Pak Mahfud, Ustadz Mahfud selaku pembina kesiswaan, hadir juga Pak Naseh Sarjana Pendidikan selaku wakil kesiswaan Madrasah Sanawiyah Tambil Ghafilin yang saya hormati bersama timnya. Ayyuhat talamid wa talamidah, segenap calon santri, calon siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah Tambil Ghafilin, semuanya saja semoga dirahmati Allah. Semoga kalian semua sehat di rumah masing-masing, tidak ada gangguan kesehatan apapun. Di masa pandemi corona ini tetap kita diberi rahmat Allah dengan kesehatan. Amin. Salat serta salam kita sampaikan ke hadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ayyuhat talibin wa talibat, segenap para siswa dan siswi baru Madrasah Sanawiyah Tambil Ghafilin, juga sekaligus santri baru di Pondok Pesantren Tambil Ghafilin Mantrianom Bawang Banjarnegara yang saya banggakan, saya cintai. Pada kesempatan ini Bapak sedikit akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepesantrenan. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar, paling tidak pernah mendengar istilah pondok pesantren. Di Banjarnegara ini kurang lebih mungkin ada sekitar 10-15 pondok pesantren dengan berbagai karakternya, berbagai ciri khasnya. Ada pesantren yang hanya mengkhususkan pendidikan, pembelajaran ilmu agama. Ada juga pesantren yang juga mengkhususkan di bidang tahfidzul Quran atau hafal Al-Quran. Ada juga pesantren yang di samping menyelenggarakan, memberikan pendidikan agama atau istilahnya diniyah, tapi juga sekaligus membuka kurikulum modern atau kurikulum yang menginduk kepada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk dalam kategori ini adalah Pondok Pesantren Tambil Ghafilin. Sedikit Bapak cerita, kurang lebih sejak tahun 2010. Kalau pesantren ini, pesantren Tambil Ghafilin ini sudah eksis sejak kira-kira tahun 70-an. Di bawah asuhan Allahyarham Simbah Kiai Haji Muhammad Hasan. Setelah beliau wafat, tongkat estafet kepemimpinan ini dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Hamzah Hasan SPDI. Pada era ini kemudian di samping tetap melestarikan pendidikan agama lewat kajian-kajian diniyah, yaitu diutamakan pada pembelajaran, penguasaan pada kutubut turath namanya, atau kitab-kitab, buku-buku peninggalan para ulama-ulama dahulu, di mana itu mencakup ada ilmu fikih, ilmu tauhid, kemudian
ilmu tafsir, ilmu hadis, dan segala macamnya. Pada tahun 2010 lah pesantren ini membuka lembaga pendidikan formal yang pertama, yaitu MTS atau Madrasah Tsanawiyah Tanbihul Ghafilin. Kemudian setahun berikutnya beliau mendirikan Madrasah Aliyah. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2020, di saat bangsa kita sedang mengalami keprihatinan berkaitan dengan pandemi corona ini, kalian semua, anak-anakku sekalian yang sekarang masih di rumah, kadang tanggal 20, kalau tidak 21 Juli akan datang ke pesantren, kalian dipilih oleh Allah untuk menjadi duta, menjadi semacam utusan dari desa-desa kalian untuk menimba ilmu di pondok pesantren Tanbihul Ghafilin, sekaligus menjadi siswa dan siswi di Madrasah Tsanawiyah Tanbihul Ghafilin. Semoga kalian semua diberi kemudahan Allah, diberi kelancaran nanti di pesantren. Yang paling pokok kalian betah. Orang Jawa bilang kalian kerasan, tapi sekaligus juga kewarasan. Maksudnya itu kalian betah dan sehat. Kalau itu sudah ada, nanti kegiatan berikutnya, pelajaran di sekolah, pengajian di pondok, insya Allah akan bisa kalian ikuti. Oke. Bapak sedikit akan mengulas, memberikan gambaran tentang beberapa hal yang ada di pesantren. Sebenarnya apa sih pesantren itu? Kalau bahasa Arabnya itu mahwa pesantren atau mahwa ma'had al-islami. What is the pesantren? Apa itu pesantren? Pesantren itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Dikenal dengan namanya Ashabus Suffah. Kemudian terus ke bawahnya dilanjutkan oleh para ulama, para tabi'in, para ulama. Dan di Indonesia menurut catatan sejarah yang Bapak ketahui, dimulai sejak zaman Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ada di mana? Itu ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Sekarang menjadi sebuah makam wali yang sering diziarahi oleh kaum muslimin. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel Dento namanya. Termasuk santri beliau adalah ada Sunan Giri dan yang lainnya. Nah, pesantren itu bagaimana? Sekarang mungkin sering diistilahkan dengan namanya boarding school atau pendidikan yang terpadu, di mana siswa dan siswinya diasramakan. Pendidikan di situ berlangsung selama 24 jam. Kalau selama ini kalian belajar di SD, di MI, kalian mulai masuk jam 7 atau mungkin kurang atau mungkin lebih. Nanti jam 1 siang atau jam 2 sudah selesai pulang. Tapi di pesantren enggak. Pengajaran, pembelajaran berlangsung selama hampir 24 jam. Mulai dari pagi, nanti bangun untuk sholat subuh berjamaah, terus kemudian dilanjutkan kemudian kegiatan yang lain. Ada yang belajar membaca Al-Quran, ada yang belajar yang lebih tinggi, belajar mengetahui ilmu agama lewat kitab-kitabnya para ulama dan seterusnya. Kemudian nanti dilanjutkan, kira-kira jam 7 kalian berangkat ke madrasah, nanti setengah 8 kurang sedikit, 7.20 kalian masuk kelas, bertemu dengan para ustadz-ustadzah di kelasnya masing-masing. Setelah itu nanti pulang, kalian sholat, makan, persiapan lagi. Itu terus semua kegiatan itu akan berakhir pada kira-kira jam 10 malam. Nanti kalian istirahat itu pun termasuk bagian dari pendidikan sekaligus juga pengajaran. Kenapa? Bagaimana agar tidur kita itu tidak hanya sekedar tidur, tapi tidur yang bernilai positif atau bernilai ibadah. Sehingga pendidikan ini berlangsung selama 24 jam. Kalian dibimbing oleh para ustadz, para kiai, lewat ilmu beliau, lewat pengarahan beliau, sekaligus juga lewat contoh-contoh beliau dalam kehidupan sehari-hari. Di pesantren itu ada beberapa unsur. Di situ ada kiai yang menjadi panutan, menjadi pimpinan, sekaligus juga contoh buat kita semua.
Selain Pak Kiai, dibantu oleh para santri-santri senior, juga para ustadzah juga. Nah, kemudian biasanya ada asrama, di mana asrama itu untuk tempat tinggal para santri dengan segala macam prasarana dan perlengkapannya. Kemudian ada masjid sebagai sentra peribadatan. Kemudian juga ada madrasah diniyah atau kelas-kelas di mana kalian belajar agama di kelas tersebut. Mungkin gambaran seperti itu pesantren itu yang ada di Pondok Pesantren Tambil Ghafilin, sekaligus yaitulah pesantren, lembaga pendidikan yang lebih menitik beratkan cara Jawa niku luwih ngutamakna, luwih mentingna pendidikan keagamaan. Pendidikan yang berkaitan dengan ilmu agama, namun tidak melupakan pendidikan umum. Jadi kalian diberi di sini 200%, 100% pendidikan umum kalian dapatkan. Kalau di luar kalian belajar matematika, bahasa Inggris, kemudian ilmu-ilmu sosial, ada ilmu pengetahuan umum, biologi. Di pesantren Tambighul Ghafilin kalian juga akan mendapatkan ilmu tersebut. 100% yang ada di sekolah bisa kalian dapatkan juga di pesantren ini. Namun ada hal yang tidak kalian temukan di pendidikan umum di sekolah, baik itu SMP atau yang lainnya. Apa itu? Pendidikan agama sekaligus penanaman karakter kepribadian yang baik. Karena kalau di sekolah umum pendidikan agama hanya dibatasi dengan jam-jam, berapa jam, bahkan ada yang hanya 2 jam dalam 1 minggu. Tapi di sini di samping kalian mendapatkan ilmu agama, teorinya sekaligus juga dipraktekkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Itu yang membedakan antara sekolah umum dengan pondok pesantren. Sehingga ketika kalian belajar di pondok pesantren, kalian dapatkan secara utuh. Ada ilmu umum, juga ada ilmu agama yang lebih dari cukup, insya Allah. Untuk itu berbahagialah kalian semua, karena menjadi satu di antara orang-orang yang dipilih Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi duta, menjadi utusan dari kelompok kalian, dari desa kalian. Maka teguhkan niat kalian, yakinkan keinginan kalian, insya Allah kalian akan mendapatkan banyak pengalaman. Itulah pertama pesantren. Kemudian kita lanjutkan. Terus nilai-nilai apa yang ada di pesantren yang mungkin di tempat lain tidak ditemukan, ataupun mungkin ditemukan tapi tidak utuh, tidak full. Cara Jawa niku ora kebek, ora full. Pertama adalah keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Yaitu kita berbuat baik, berbuat tentang kebaikan, tapi tidak ada tujuan materi. Kalau saya berbuat baik ini dapat apa? Enggak. Kita berbuat demikian dapat apa? Enggak. Tapi apa? Kita berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, menebar kebajikan, itu semua dilandasi dengan keikhlasan. Maksudnya apa? Tidak senantiasa menginginkan imbalan yang berupa materi. Jadi para kiai mencontohkan bagaimana beliau mengajar pagi, sore, malam, bahkan kadang-kadang full, ada yang sampai hampir sehari 1 malam. Namun beliau dengan keikhlasan. Beliau tidak mendapatkan semacam gaji honorer dari ketika beliau mengajar di pesantrennya. Namun Allah Maha Kuasa, keikhlasan itu ternyata berbuah kebaikan yang luar biasa. Ketika kita berbuat ikhlas demi Allah, walaupun secara materi tidak didapatkan, namun Allah punya pintu rezeki yang lebih banyak, gudang rezeki yang maha luas, sehingga Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari tempat yang lain. Nah, untuk itu keikhlasan ini penting. Karena ketika semua orang itu
berbuat baik hanya karena materi akan menjadi sangat repot. Contohnya umpamanya, kalau dokter menolong orang, mengobati orang harus dapat imbalan, bayar berapa. Semakin banyak yang minat, banyak pasiennya, semakin mahal. Dokter spesialis lebih mahal lagi. Tapi kiai tidak seperti itu. Mereka mengajar di pesantrennya, menggulawentah santrinya dengan penuh keikhlasan. Harapannya hanya apa? Semoga ilmunya bermanfaat, menelurkan kebajikan di tempat yang lain sehingga mendapatkan barakah dari Allah. Dan ketika mereka sudah mendapatkan barakah dari Allah, materi akan datang dengan yang lebih mudah. Maka penting, seperti kita lihat di desa-desa di tempat kalian umpamanya, kalian mau menolong teman yang jatuh, menolong teman yang sedang sakit, kalau harus memperhatikan saya dapat apa, akan repot jadinya, tidak jadi nolong. Maka keikhlasan penting. Punya teman sakit-sakit, kita tolong. Teman lagi kerepotan, kita bantu dengan keikhlasan. Tapi buah dari keikhlasan ini, kita jadi punya banyak teman, dekat dengan teman. Ketika kita punya banyak teman, dekat dengan teman, urusan-urusan bisa jadi mudah. Kalian mungkin bisa tidak punya sepeda motor, atau punya sepeda motor lagi mungkin error, tidak bisa jalan. Tapi kalau kalian punya banyak teman dan kalian jadi orang ringan menolong, orang lain pun akan berbuat seperti kalian juga. Kalian akan ditolong. Itulah buah keikhlasan. Maka keikhlasan ini ditanamkan di pesantren. Paling tidak dari hal-hal yang kecil, hal yang paling kecil kita dilatih untuk berbuat ikhlas. Menolong teman yang sedang kerepotan, membantu teman yang sedang tidak bisa, menolong teman yang sedang sakit. Minimal ya, kita latihan dari hal yang kecil. Maka keikhlasan adalah menjadi tonggak, menjadi dasar nilai di pesantren. Sehingga kalian bisa saksikan, mungkin di tempat kalian, di desa kalian, kalian ngaji tuh di rumah, ngaji qira, ngaji baca terus Al-Quran kepada guru ngaji di masjid, bisa di rumah-rumah beliau atau mungkin di tempat-tempat yang sudah disediakan. Mereka dengan ikhlas, tidak pernah berbicara materi. Kenapa? Karena ketika mereka belajar di pesantren sudah ditanamkan keikhlasan, sehingga kalian semua bisa belajar agama tanpa harus kehilangan banyak uang, tanpa harus kehilangan banyak biaya. Bayangkan jika di Jakarta orang ngajar baca tulis Al-Quran, ngajar agama privat, itu bisa mahal sekali, bisa 1 jam 50.000, kali berapa orang segala macam. Nah, kalau di desa seperti ini, orang bisa nanti bodoh agama semua, bisa tidak tahu agama ketika tidak ada keikhlasan. Maka para kiai, para santrinya dilatih untuk ikhlas. Ketika mereka sudah belajar dan punya ilmu, mereka diberi motivasi agar ilmunya ditularkan, dikembangkan kepada orang lain biar menjadi buah kebaikan pada saatnya nanti. Pertama itulah keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah kemandirian. Selama ini kalian walaupun mungkin tidak sepenuhnya benar, tapi Bapak lihat anak-anak usia kalian lulus SD ini rata-rata belum bisa mandiri, masih sangat bergantung kepada orang lain. Orang itu siapa? Bisa bapak kalian, bisa ibu kalian, bisa kakak kalian, atau bisa mungkin yang di rumah punya pembantu, bergantung pada pembantunya. Nah, di sini kalian dilatih untuk mandiri. Paling tidak, kalau baju kalian urus sendiri. Udah bersih, kalian rapikan di lemari. Udah di lemari dikunci biar aman. Karena apa? Kalau tidak dikunci dan tutup nanti pakaiannya kotor kena debu. Atau mungkin biasa ketukar dengan temannya. Makanya kalian dilatih untuk mandiri. Paling tidak ngurus apa yang menjadi kebutuhan kalian, apa yang menjadi barang milik kalian. Buku-bukunya diurus sendiri, tidak ditaruh sembarangan. Sehingga ketika kalian mau berangkat sekolah, biasanya disiapkan oleh bisa bapak, bisa ibu, bisa kakak. Tapi sekarang kalian dilatih untuk mandiri. Kalian siapkan buku sendiri, alat tulisnya, tasnya, sehingga ketika mau berangkat, kalian berangkat dengan kemandirian, sudah bisa ngurus diri sendiri. Nah, termasuk
mandi segala macam, walaupun sepele, tapi ketika kalian melakukan dengan penuh kemandirian, kalian merawat keperluan mandi kalian, baik itu handuk, mungkin juga sampo, sikat gigi, pasta gigi, sampo, walaupun sepele. Biasanya kalian tinggal masuk kamar mandi, sudah ada di situ. Sekarang kalian dilatih untuk mandiri, ngerumati, dilatih untuk jaga barang-barang kalian sendiri. Ini sepele, tapi ketika ini dibiasakan, terus berkembang sampai hal-hal yang mungkin penting-penting pada saatnya nanti. Ketika orang itu hidup sudah biasa mandiri, tidak akan canggung, tidak perlu repot banyak orang. Karena apa? Kalau sudah bisa dan terbiasa hidup mandiri. Nah, itu yang kedua penting. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab mengatakan, al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Apa artinya? Bahwa berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, mengurus diri sendiri dengan sendirinya adalah merupakan kunci kesuksesan. Orang-orang yang sukses karena mereka dibiasakan mandiri. Selain pesantren, ada beberapa pendidikan yang juga sifatnya boarding school. Bapak berasal dari kota Magelang. Di sana ada namanya AMNI, Akademi Militer Nasional Indonesia, di mana para semua jenderal, pimpinan top militer itu pernah sekolah di Magelang. Jenderal Prabowo, Jenderal Bambang Susilo Yudhoyono, jenderal-jenderal yang lain semuanya pernah, termasuk semua jenderal itu pernah belajar di Magelang. Di sana diasramakan, mereka juga dilatih mandiri. Maka mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masanya. Nah, kenapa? Karena mereka sudah mandiri. Maka kalian di pesantren ini dilatih untuk mandiri. Biar apa? Kalian tidak merepotkan orang lain. Biar bisa ngurus keperluan sendiri, kehidupannya sendiri, kemandirian. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah di pesantren ada pendidikan. Ini yang utama, karena pesantren adalah lembaga pendidikan. Kalian dididik tadi dengan dengan 2 buah ilmu umum, ilmu agama. 100% dua-duanya. Kalian diberi 100% ilmu umum seperti di sekolah yang lain, tapi juga kalian diberi 100% ilmu agama. Sehingga kalian punya 2 kunci. Nah, kalau cuma ilmu umum, kalian atau agama, kata Albert Einstein mengatakan orang yang punya pengetahuan umum tapi tidak punya agama itu seperti orang buta. Karena apa? Orang buta tidak bisa jalan sendiri, jalan pun bisa tersesat. Maka pentingnya ilmu agama adalah menuntun kita ke jalan yang benar. Maka di pesantren ada pendidikan agama dilengkapi dengan pendidikan umum. Kalian diberi 100% ilmu umum sekaligus juga 100% ilmu agama. Oke? Kemudian yang keempat adalah kesederhanaan. Nah, ini kalian di sini memang dilatih untuk hidup dengan penuh sederhana. Di sini tidak disediakan kamar mewah. Di sini tidak disediakan makanan mewah. Tapi kalian dilatih untuk hidup sederhana. Contoh gampangnya kayak gini. Bapak sering bilang kepada mungkin nanti senior kalian di sini, nek urip kepenak iku ora latihan bisa. Hidup enak tanpa latihan itu semua orang bisa, tapi hidup sederhana itu harus latihan. Contohnya seperti ini. Bapak juga alumni pesantren, lulusan pesantren. Dulu ketika di pesantren kehidupannya memang dibuat sederhana. Makan paling sama sayur. Bahkan kadang-kadang dulu karena memang zaman itu belum makmur, kadang pakai sambal. Tapi sekarang ketika kondisinya sudah lebih baik, makan pakai ayam juga bisa, makan pakai telur juga bisa, makan pakai sate juga bisa. Kalau hidup enak semua orang itu bisa. Tapi kalau hidup sederhana itu harus latihan. Kadang bayangan orang yang kaya raya, tadinya punya mobil, rumahnya mewah, makannya enak-enak, kira hidupnya enak. Andai kan mereka tiba-tiba kemudian keadaan berubah, usahanya kemudian gagal, kemudian bangkrut, sehingga
mereka tidak punya harta lagi. Yang dulunya uangnya serba lebih, tidak hanya jauh, sekarang tidak punya uang. Karena mereka harus hidup sederhana. Tapi karena mereka sudah biasa hidup mewah, mereka akan menderita, akan tertekan, akan sulit untuk hidup sederhana. Kenapa? Karena sudah biasa hidup mewah. Lah, beda dan orang yang dulunya hanya makan dengan tempe, makan dengan tahu, makan dengan bahkan mungkin makan dengan sambal. Lebih ekstrimnya mungkin makan dengan garam. Kalau suatu saat mereka kemudian diberi kelaparan hidup, harus makan dengan telur, bisa enggak? Bisa. Harus makan dengan sate, oh bisa sekali. Makan pakai ayam goreng, bisa sekali. Maksudnya mereka akan mudah untuk menyesuaikan dalam segala kondisi. Maka itulah pentingnya kesederhanaan. Kalian tidak sederhana agar kalian mampu beradaptasi dengan berbagai macam kondisi. Harus hidup sederhana seperti mungkin ketika militer latihan di amanat di hutan-hutan. Kalian bisa karena pernah hidup sederhana. Kalaupun harus hidup enak, lebih mudah lagi, lebih bisa lagi. Maka pentingnya kesederhanaan. Agar kalian dipersiapkan untuk hidup dalam keadaan yang mungkin sulit. Nah, tapi ketika hidupnya tidak sulit akan lebih mudah. Maka di pesantren ini kalian dikenalkan, kalian dibiasakan hidup sederhana. Di kamar yang mungkin kalian biasanya tidur sendiri, sekarang ada temannya, bisa 4, bisa 5. Ini hidup sederhana. Tentara itu hidup kan ketika mereka latihan, mereka hidupnya di bara-bara. Satu kamar bisa 10, bisa 15. Dibiasakan untuk sederhana. Tapi ketika mereka sudah karirnya berhasil, sudah menjadi seorang letnan, kolonel, kapten, mayor, mereka harus tidur sendiri di kamar, nyaman, lebih bisa. Tapi coba bayangkan, kalau biasanya hidup sendiri, apa-apa enak di kamar sendiri, tiba harus tidur rame-rame, mungkin mereka bisa tidak terpejamkan mata, tidak bisa tidur. Itulah pentingnya dilatih kesederhanaan, termasuk dalam hal makan, hal minum, termasuk dalam membelanjakan uang. Di sini dibatasi, tidak boleh semua santri itu pegang uang banyak, tidak boleh. Karena apa? Biar tidak terjadi kecemburuan. Ini yang kaya, uangnya banyak, yang miskin tidak. Tapi dibatasi, kira-kira hanya cukup untuk jajan saja. Bisa 10.000 atau bisa kurang. Karena apa? Satu, melatih biar tidak boros. Yang kedua, melatih biar tidak mengingini batire. Batire orang cemburu gitu loh. Biar mereka kemudian merasa hidup bersama-sama dalam kesederhanaan. Beda kalau yang ini jual-jualan terus, yang mahal-mahal, makan yang enak, sementara yang ini tidak bisa. Kan langsat ini atau mungkin ngiri lah gitu. Maka di sini memang dibatasi agar pertama biar tidak boros, biar bisa mengatur uangnya, biar dikasih orang tua untuk 1 minggu cukup untuk 1 minggu, biar cukup tersebut kemudian diatur. Nah, kalau tidak diatur nanti bisa boros yang bisa membebani, bisa membuat repot orang tuanya. Maka di sini dilatih sederhana dengan cara dilatih untuk mengatur keuangannya biar tidak boros, dibatasi cara penggunaannya. Yang terakhir adalah di pesantren ini diajarkan tentang penanaman karakter. Karakter itu apa? Watak. Kalian di sini mungkin nanti kalau dari MTS sampai MA itu berarti 6 tahun. Di pesantren ini adalah sudah ada sekolah tinggi agama Islam. Kalian lanjut kuliah berarti 10 tahun. Selama 10 tahun ini, selama 6 tahun, selama 3 kali akan dididik agar bisa berkarakter, berciri khas, berwatak dengan watak yang baik. Apa karakter santri itu? Apa karakter yang ada di pesantren? Pertama adalah berilmu. Orang harus dibekali ilmu, karena ilmu adalah pokok. Maka ada pepatah mengatakan dalam bahasa Arab itu laisal yatim man laisal lahul abun. Bukan anak yatim, anak yang kehilangan bapak, tapi al yatim man laisal lahu ilmun.
Anak yatim adalah anak yang tidak punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, ya hidupnya seperti dengan makhluk yang lain. Coba kalian pikir, kadang melihat sapi, melihat kambing, melihat apa lagi, ayam. Ya kalian sama-sama makhluk hidup, tapi mereka tidak berilmu, sehingga mereka diperlakukan. Mereka isanya itu apa ya? Ya cara desanya direh, digunakan. Sapi yang gagah kuat, tapi dia bisa diperlakukan oleh manusia untuk membajak sawah, untuk bawa barang. Udah gemuk dijual, oleh pembelinya disembelih. Nah, kenapa? Karena tidak punya ilmu, padahal dia gagah besar. Nah, apalagi kerbau sama. Nah, kalau orang tidak punya ilmu ya tidak jauh beda dengan mereka. Kalian bisa kasih contoh umpamanya ya, hewan yang pintar seperti apa ya, punya akal, punya otak untuk menerima. Apa itu anjing? Kalian sering lihat toh, polisi itu sering bawa anjing pelacak. Bahkan di Malaysia itu ada anjing yang dilatih sedemikian rupa untuk bisa mendeteksi CD. CD ini bajakan apa asli, original apa palsu. Itu anjing ini bisa mendeteksi. Kalau sabu-sabu, narkoba itu mungkin ada baunya, ada zat yang beda. Saya kira itu mungkin lebih mudah. Tapi CD dilatih. Kenapa? Karena anjing ini memang pintar. Karena sedia dilatih untuk meloncat, dilatih untuk apa-apa mereka bisa. Sehingga mereka nilainya mahal. Yang sampai di Malaysia itu 1 miliar satu anjing. Sama dengan sapi 1 truk, bahkan mungkin lebih satu anjing. Kenapa? Karena dia pintar. Sama dengan manusia, kalau pinter dia akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Kalian tahu toh Pak Habibie, siapa lagi? Orang ada di pesantren ada Gus Dur yang dulu menjadi presiden. Sekarang Profesor Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, dan yang lainnya. Mereka mendapat penghargaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka pinter. Pak Habibie itu, andaikan dia mau tetap di Jerman menjadi pegawai atau menjadi karyawan di Lufthansa, perusahaan penerbangan Jerman, gajinya mungkin bisa, kalau kalian bawa itu dengan bentuk 5 ribuan tidak kuat karena saking banyaknya. Tapi dia memilih untuk mengabdikan pada negaranya. Nah, pernah jadi presiden, jadi menteri. Kenapa? Karena dia pintar. Maka ilmu adalah menjadi modal pokok bagi kalian semua. Di pondok inilah kalian dibekali ilmu. Setelah ilmu apa? Ilmu tidak akan bermakna, ora ono artine. Cara desa niku mubah juah lah. Ketika ilmu tidak dibarengi dengan akhlak, maka 2 hal ini, 1 ilmu, 2 akhlak ini merupakan karakter yang akan dibentuk di pesantren. Sekarang orang pinter ekonomi, pinter zakat, tapi kalau dia tidak punya akhlak, justru kepintarannya untuk menipu orang lain. Bukan untuk membahagiakan orang lain, membuat senang orang lain, memajukan orang lain, tapi justru dengan kepintarannya, dengan ilmunya dia menipu orang lain, membuat rusak negara, segala macam. Maka sekarang ini banyak orang mengatakan kalau cari orang pintar di negeri ini banyak, tapi cari orang benar itu sekarang sulit. Maka di pesantren ini kalian dididik untuk berkarakter pintar dan juga benar, berilmu, berakhlak. Insya Allah itulah calon pemimpin masa depan. Kenapa? Karena mutlak kalau pemimpin bodoh tidak akan bisa, tidak akan mungkin orang milih. Tapi sekedar pintar saja, tapi dia tidak benar, lebih berbahaya. Kalau orang bodoh itu nyuri paling-paling ayam, ya pada curi-curi yang di desa itu kan nyurinya ayam, kambing, televisi paling gede-gedenya sapi. Berapa harga sapi? Paling 20 juta. Tapi kalau maling pinter, ya dicuri apa? Uang miliaran. Koruptor itu orang-orang pinter, tapi mereka tidak benar, sehingga justru mereka menghancurkan negara. Jadi bahayanya orang pinter kalau tidak benar. Maka karakter di pesantren ini yang akan ditanam adalah pinter dan benar, ilmu dan akhlak. Ini harus saling beriringan. Insya Allah kalau kalian
betah di pesantren, belajar di pesantren sampai lulus, insya Allah kalian menjadi kada-kada yang pintar dan benar. Allahumma amin. Mungkin itu saja sekedar pengenalan. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum, welcome di pesantren ini. Semoga kalian semua merasa nyaman, happy, gembira, farahah bahasa Arabnya, kalian senang betah di pesantren, kalian di sini sampai selesai, sampai lulus, dan pada saatnya kalian menjadi generasi yang dibanggakan oleh bapak ibu kalian, jadi generasi yang pintar-pintar dan benar. Allahu Akbar, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.